Bapak, Ibu, let's continue discuss text 3, Principle of Directing. Sekarang kita akan membahas teks ketiga dari chapter 10, yaitu tentang prinsip-prinsip mengarahkan. Providing good and effective directing is a challenging task as it involves many complexities. Ya, providing itu memberikan good and effective, baik dan efektif directing. Memberikan arahan yang bagus dan efektif adalah challenging task ya. Task itu tugas, challenging itu menantang. Tugas yang menantang karena it involve melibatkan many complexities, melibatkan banyak hal-hal yang rumit ya. Jadi untuk memberikan directing atau pengarahan atau kegiatan mengarahkan yang bagus dan efektif itu sebuah kegiatan yang menantang, sebuah tugas yang menantang karena ini melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak hal yang rumit. A manager has to deal with people in diverse background and expectation. Seorang manajer itu harus deal with, berurusan ya dengan orang-orang yang punya diverse background. Diverse itu beragam, punya latar belakang yang beragam dan juga expectation, harapan. Jadi seorang manajer itu tantangan, kenapa tadi disebut kegiatan yang menantang? Karena harus berhubungan dengan banyak orang yang punya background dan juga tujuan atau harapan yang beragam. Jadi macam-macam tujuannya. Jadi bagaimana seninya adalah bagaimana kita menyatukan itu. Kemudian kita lanjutkan, this complicates the directing process ya. Maka hal-hal ini adalah yang complicated, mempersulit proses dari mengarahkan itu tadi. Certain guiding principle of directing may help in directing process. Certain itu tertentu, guiding principle, prinsip-prinsip mengarahkan ya. Of directing may help in directing process. Ya, beberapa ya prinsip-prinsip mengarahkan ya, beberapa prinsip mengarahkan itu bisa membantu untuk proses mengarahkan. These principles are briefly explained below. Beberapa prinsip itu akan dijelaskan briefly secara singkat ya di bawah ini. Yang pertama adalah maximum individual contribution. Maksimum individual contribution, ya, memaksimalkan kontribusi ya atau sumbangsih dari setiap individu. Penjelasannya adalah this principle emphasizes that directing technique must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential and achievement of organizational objective. This principle ya, untuk prinsip yang pertama ini emphasis, menekankan bahwa the directing technique ya, teknik mengarahkan itu must help, harus membantu setiap individu dalam sebuah organisasi to contribute, untuk berperan to his maximum potential ya, untuk mencapai potensi dia yang paling maksimal, to achieve, untuk mencapai organizational objective, untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi yang ingin dicapai itu apa. Jadi prinsip yang pertama itu memaksimalkan kontribusi atau sumbangsi secara individu ya, untuk menggali semua potensi secara individu yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian kita lanjutkan, it should bring out untapped energies of employees for the efficient of organization. Ya, tujuannya adalah untuk untapped, memunculkan ya. Tujuannya itu untuk bring out, mengeluarkan, untapped, memunculkan energi dari employees, dari pegawai-pegawai tersebut. Untuk apa? Untuk efficiency of organization, untuk keefisiensian ya, untuk supaya dalam sebuah lembaga itu lebih efisien gitu loh. Kemudian for example ya, contohnya a good motivation plan with
suitable monetary reward can motivate an employee to contribute his maximum effort to the organization, as he or she may feel that their effort will bring them suitable reward. Saya jelaskan di sini, contohnya adalah a good motivation plan, ya, rencana memotivasi yang baik. With suitable itu sesuai, yang sesuai secara monetary and non-monetary reward. Jadi memberikan penghargaan baik secara yang ada hubungannya dengan uang maupun non-uang. Can motivate an employee, bisa memotivasi para pekerja itu to contribute, untuk memberikan sumbangsi, ya, his maximum effort, untuk memberikan sumbangsi usaha dia yang paling maksimum, usaha dia yang paling terbaik untuk organisasi, as he or she may feel the effort will bring them suitable reward, ya. Ketika mereka itu merasa bahwa their effort, usaha mereka itu akan membawa them suitable reward, akan memberikan penghargaan yang pantas untuk mereka. Jadi tidak bisa kita pungkiri, kita bekerja itu memang butuh reward, ya. Kita butuh penghargaan, baik itu yang secara keuangan maupun bukan berupa uang. Kemudian prinsip yang kedua adalah harmony of objective, ya. Very often we find that individual objective of employees and the organizational objective as understood are conflicting to each other. Very often, sering, ya. We find itu menemukan, kita sering menemukan bahwa individual objective, tujuan secara pribadi of employees, dari para pekerja itu, jadi tujuan pribadi dari para pekerja, and the organizational objective, dan tujuan dari organisasi, as understood are conflicting. Understood itu dipahami, conflicting itu bertentangan. Jadi bisa kita simpulkan, sering kita menemukan dalam suatu organisasi antara tujuan individu dan tujuan organisasi itu sendiri atau lembaga itu tidak sama, bertentangan, berkonflik. To each other, satu dengan yang lain itu tujuannya berbeda. For example, contohnya, nggih, an employee may expect attractive salary and monetary benefits to fulfill his personal needs. Sebagai contohnya, an employee, seorang pekerja, may expect itu mengharapkan, atraktif itu menarik, salary itu gaji, ya. And monetary itu secara keuangan, benefit itu keuntungan, to fulfill untuk memenuhi his personal need, kebutuhan pribadi. Jadi contohnya itu seorang karyawan mungkin mengharapkan gaji yang menarik, terus keuntungan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia. Ya, ini sangat normal, ya, kita bekerja ya pasti mengharapkan gaji yang menarik, terus kita diuntungkan secara finansial. Ini hal-hal yang menurut saya ya wajar-wajar saja. Kemudian the organization may expect, namun di sisi lain, ya Bapak Ibu, ya, suatu lembaga tuh may expect employees to improve productivity to achieve expert profit. Namun di sisi lain tuh, ya, organisasi atau lembaga itu mungkin expect, mengharapkan si employees tadi, para pekerja tadi, to improve, meningkatkan produktivitas mereka, to achieve itu mencapai, expect yang diharapkan, profit itu keuntungan. Jadi di sisi lain tadi kan sudah disebutkan bahwa kadang-kadang tujuan secara individu dan secara lembaga itu berbeda. Kalau tadi secara individu mungkin para pekerja itu mengharapkan gaji yang menarik, keuntungan secara finansial. Namun di sisi lain secara organisasi itu mengharapkan para pekerja itu improve, meningkatkan produktivitas mereka. Tujuannya apa?
to achieve, mencapai profit expected tadi ya, expected profit. Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau lembaga itu tadi, tujuan dari lembaga atau perusahaan yang diharapkan itu seperti apa, dan diharapkan para pekerja itu meningkatkan produktivitas mereka sehingga bisa memaksimalkan keuntungan atau profitnya. Tetapi good directing should provide harmony by convincing the employee reward and work efficiently are complementary to each other. Namun ya, melalui proses directing yang bagus ya, should bisa provide, bisa menyediakan harmoni, keharmonisan, keselarasan dengan convincing, meyakinkan, dengan cara meyakinkan bahwa si pekerja tadi ya, the employees reward, bahwa para pekerja tadi akan mendapatkan reward atau penghargaan, and work efficiently are complementary to each other, dan juga bekerja secara efisien, dan ini melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau mengharapkan reward yang bagus ya harus bekerja secara efisien dan menguntungkan untuk sebuah lembaga itu tadi. Prinsip yang ketiga, unity of command ya, kesatuan komando, artinya perintah dari satu jalur, satu arah. This principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. Prinsip ini insist ya, menegaskan bahwa a person, seseorang in the organization, dalam sebuah organisasi, should, harus receive, menerima instruction, perintah from one superior only, hanya dari satu atasan. Jadi prinsip yang selanjutnya adalah menegaskan bahwa seseorang itu harus mendapatkan perintah hanya dari satu pimpinan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ambigu, tidak ada tadi doubt, keraguan ya, sehingga jelas. Nanti kalau ada dualisme kepemimpinan, takutnya antara kepemimpinan satu dan yang lainnya nanti bertolak belakang. Jadi harus satu perintah. If instruction are received from more than one ya, jika instruksi atau perintah itu are received, diterima from more than one, nah jika perintah ini diterima dari lebih dari satu orang, it create confusion. Nah ini akan menciptakan confusion, kebingungan, terus juga konflik ya, and disorder in the organization, dan juga gangguan dalam sebuah organisasi. Iya, tadi sudah saya sebutkan, jika ada dualisme kepemimpinan maka ini akan menyebabkan kebingungan mana perintah yang harus dilakukan. Nanti akhirnya timbul konflik, dan ketika timbul konflik dalam suatu lembaga pasti keseimbangan, keharmonisan dalam suatu lembaga nanti terganggu. Kita lanjutkan. Adherence to this principle ensure effective direction. Kepatuhan, adherence to kepatuhan pada prinsip ini ya, memastikan effective direction, memastikan pengarahan atau kegiatan mengarahkan itu tepat. Kemudian yang keempat, appropriateness of direction teknik ya. Appropriate itu kesesuaian, of direction teknik mengarahkan. Jadi kesesuaian dari teknik mengarahkan itu sendiri. According to this principle ya, menurut prinsip ini, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people based on subordinative needs, capabilities, attitude, and other situational variable. Jadi appropriate itu tepat, motivational itu ya motivasi, leadership itu kepemimpinan, teknik ya teknik. Should be used, harus digunakan while ketika directing, ketika mengarahkan orang-orang based on, berdasarkan subordinative need, kebutuhan dari bawahan ya, capabilities, kemampuan, attitude, tingkah laku, dan
Other tuh yang lain, situational variable ya, berbagai situasi yang lain. Jadi motivasi dan juga teknik kepemimpinan itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Itu tadi sudah disebutkan sesuai dengan kebutuhan karyawan, kemampuan, tingkah laku, dan juga masih banyak situasi yang harus kita sesuaikan. Kemudian, for example, contohnya, for some people, money can act as power motivator, while for other, promotion may act as effective motivator. Ini contohnya ya. Some people, untuk beberapa orang, uang itu can act as, bertindak, act as itu bertindak. Uang itu bertindak sebagai powerful motivator untuk motivasi ya. Uang itu sebagai motivasi, while for other, namun buat yang lain, promotion atau kenaikan tingkat, kenaikan pangkat may act as effective motivator, dan bagi orang lain itu kenaikan tingkat atau pangkat itu justru yang menjadikan motivasi. Jadi ada perbedaan motivasi ya, yang satu tadi uang sebagai motivasinya, dan yang kedua adalah kenaikan tingkat atau promosi sebagai apa tuh tadi motivatornya ya, penyemangatnya. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, managerial communication. Effective managerial communication across all the level in the organization make direction effective. Jadi managerial communication, komunikasi ya, komunikasi secara manajemen dalam managerial itu tadi. Komunikasi efektif tuh ya efektif, managerial communication ya communication. Komunikasi manajerial yang efektif across, melalui all the level, melalui semua level, semua tingkatan in the organization, dalam sebuah lembaga, makes direction efektif, membuat ya proses pengarahan tadi lebih efektif. Directing should convey clear instruction to create total understanding to subordinative. Kegiatan directing, kegiatan mengarahkan itu should ya bisa convey, bisa menyampaikan clear instruction, clear itu jelas, bisa menyampaikan instruksi atau perintah yang jelas untuk create, untuk menciptakan total understanding, kepahaman to subordinative pada bawahan. Jadi menyampaikan instruksi yang jelas itu bisa membuat orang lain tuh lebih mengerti apa sih perintah yang diberikan kepada mereka, kepada bawahan tadi. Truth. Kemudian proper feedback, the manager should ensure that subordinative understand his instruction clearly. Proper itu tepat, feedback itu umpan balik ya, Terus the manager should ensure itu memastikan that subordinative bawahan understand, mengerti his instruction clearly, mengerti clearly itu jelas. Kemudian juga umpan balik yang tepat. Manajer atau pimpinan itu harus memastikan bahwa subordinatif, bahwa bawahan mereka tuh mengerti perintah mereka dengan jelas. Itu adalah yang kelima, tentang komunikasi. Ya, komunikasi itu sangat penting. Kalau komunikasinya tidak bagus, bagaimana kita mau mengarahkan ya kan? Bagaimana kita mau membuat orang lain mengerti apa sih instruksi kita. Jadi itu pentingnya dari komunikasi. Kemudian selanjutnya yang keenam, use of informal organization. Menggunakan organisasi yang non formal. Apa maksudnya? Coba kita bahas. A manager should realize that informal groups or organization exist within every formal organization. Seorang manajer itu harus realize, menyadari bahwa informal grup yang tidak resmi or dalam grup atau organisasi itu ya exist, ada within, di dalam every formal organization,
dalam setiap organisasi formal. Jadi saya jelaskan, seorang manajer itu harus menyadari bahwa ada grup ya, ada dalam sebuah grup yang formal resmi itu ada grup yang tidak resmi, gitu kan. Biasa ya kayak geng-gengan gitu ya, membuat kubu, membuat kelompok-kelompok tertentu di dalam sebuah lembaga atau institusi, itu kan hal-hal yang wajar ya, karena kembali lagi kita akan bergaul bersama orang yang menurut kita cocok tadi itu ya. Kemudian he should spot and make use of such organization for effective directing. Dia harus spot, dia harus melihat, and make use, dan harus memanfaatkan ya, of such organization tadi, organisasi-organisasi tertentu tadi, for effective directing, untuk kegiatan mendirect atau mengarahkan lebih efektif. Maksudnya adalah sebagai seorang pimpinan kita harus membaca peluang, kita harus bisa memanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak resmi tadi, gimana caranya memanfaatkan mereka untuk bisa mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau institusi, memanfaatkan yaitu tadi kelompok-kelompok non formal yang ada, menyatukan mereka sehingga tetap bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh adalah leadership ya. While directing the subordinative, manager should exercise good leadership as it can influence the subordinative positively without causing dissatisfaction among them. Jadi, while ketika proses directing the subordinative itu bawahan ya. Ketika proses mengarahkan bawahan, manajer harus ya, manajer bisa exercise, menjalankan good leadership, harus bisa menjalankan kepemimpinan yang baik. As it can influence itu mempengaruhi, karena bisa mempengaruhi subordinative positively ya, bisa mempengaruhi para karyawan tadi, bawahan tadi, untuk bisa menjadi lebih positif without, tanpa causing, tanpa menyebabkan apa? Dissatisfaction, ketidakpuasan among, tuh di antara mereka. Jadi bagaimana kita sebagai manajer, kita sebagai pimpinan itu memberi contoh yang baik dulu kepada bawahan kita. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik, kita tepat waktu, kita bekerja efisien, disiplin, profesional, itu nanti kan bawahan atau anak buah dan teman-teman itu akan terdampak positif, sedikit banyak akan imitate, akan mencontoh gitu loh. Kemudian yang kedelapan, prinsip yang kedelapan adalah follow through, tindak lanjut. Mere giving of an order is not sufficient. Ya, mere hanya giving an order. Order itu perintah ya. Memberikan perintah is not sufficient, tidak cukup. Sufficient itu tidak cukup. Iya, sebagai seorang manajer kita tuh tidak hanya cukup dengan memberi perintah saja, itu tidak cukup. Manager should follow it up by reviewing continuous whenever orders are being implemented accordingly or any problem are being encountered. Seorang manajer itu tidak hanya memberi perintah, should, tapi juga harus follow up ya. Harus juga menindaklanjuti by reviewing ya, meninjau kembali, continuously, meninjau secara terus-menerus, whether apakah order tadi, apakah perintah tadi implemented, dilaksanakan accordingly, sesuai, or any problem are being encountered, atau ada encounter itu dihadapi, apakah ada masalah yang dihadapi. Jadi kita ada feedback ya, ada tindak lanjut kegiatan tadi, follow up tadi, ada tindak lanjut mengenai ketika kita sudah selesai memberikan perintah, kita harus menindaklanjuti apakah ada masalah, apakah perintah kita itu cukup jelas, apakah sudah dilaksanakan atau belum, kayak gitu.
If necessary, suitable modification should be made in the direction. Necessary diperlukan. Jika diperlukan, suitable itu cocok, pas ya. Modification ya modifikasi. Dalam proses directing ya, tadi bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan lingkungan yang ada, disesuaikan tadi dengan lingkungan, kemampuan, keinginan, harapan, baik dari tingkat atas maupun di subordinative maupun di tingkat bawah. Itu tadi penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip dari directing ya. Teks ketiga. Mari kita lanjutkan dengan membahas soal-soalnya. Ada 5 soal. Mari kita bahas satu persatu. Number 1. What are the Indonesian words for tools involved? My answer is challenging. Challenging itu artinya menantang. S sebagai deal with, berurusan dengan. Diverse, beragam. Expectation, harapan. Complicated, rumit, sulit. Emphasis, menekankan. Contribute, membantu atau kontribusi. Kemudian untape itu memunculkan. Suitable artinya cocok, pas, layak. Kemudian individual objective, tujuan individu. Kalau organizational objective itu tujuan organisasi. Conflicting, bertentangan. Attractive, menarik. Benefit itu keuntungan. Export, mengharapkan. Convincing, meyakinkan. Complementary, complementary itu melengkapi. Terus insist, menegaskan. Receive, menerima. Superior itu atasan. Confusion, membingungkan. Disorder, gangguan. Adherence itu kepatuhan. Act as, bertindak sebagai. Promotion itu kenaikan tingkat, kenaikan jabatan. Across, di. Proper itu tepat. Realize, menyadari. Exist itu ada. Spot artinya melihat. Make use, memanfaatkan. Exercise itu menjalankan. Dissatisfaction, ketidakpuasan. Mere, hanya. Order artinya perintah. Sufficient, cukup. Accordingly artinya sesuai. Encountered, dihadapi. Dan yang terakhir suitable, itu cocok, pas. Kemudian yang kedua, what complicated the directing process? Apa sih yang rumit dari proses mendirect atau proses mengarahkan? My answer is providing good and effective directing is a challenging task as it involves many complexions. So the manager has to deal with people with diverse background and expectation. Jadi yang membuat sulit dari kegiatan mengarahkan itu adalah karena kita harus menghadapi orang-orang yang punya background yang berbeda, terus juga punya harapan yang berbeda. Seperti tadi sudah disampaikan, karyawan mungkin mengharapkan gaji yang besar, gaji yang menarik, ya kan, sementara perusahaan atau lembaga menginginkan kinerja karyawan yang baik sehingga bisa mendongkrak atau menaikkan profit atau laba, keuntungan dari sebuah perusahaan. Itu yang membuat sulit karena perbedaan background dan juga expectation tadi. Terus nomor 3, mention, sebutkan, and explain, jelaskan, in short, secara ringkas, the principle of directing. Jadi jawaban saya adalah prinsip directing itu ada 8. Ada 8 prinsip. Yang pertama adalah maximum individual contribution, memaksimalkan
kemampuan individu kita sebagai pimpinan, kita sebagai manajer itu harus bisa menggali apa saja bakat yang terpendam, apa aja keahlian dan juga kemampuan yang terpendam yang bisa kita manfaatkan demi keuntungan lembaga dari bawahan atau karyawan-karyawan kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah harmony of objective, ya, kesesuaian tujuan. Jadi kita sebagai seorang manajer itu harus bisa menyatukan berbagai macam tujuan dari karyawan-karyawan maupun perusahaan atau lembaga itu sendiri. Kita satukan tujuannya biar sama, sehingga bisa punya visi yang sama, sehingga akhirnya misinya pun akan lebih efektif gitu. Yang ketiga, unity of command. Iya, satu perintah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebaiknya dan harus perintah itu dari satu arah, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, keraguan dari subordinatif, dari bawahan. Jadi dia tidak bingung sebenarnya perintah yang benar tuh yang mana sih yang harus diikutin gitu. Kemudian yang keempat, appropriate appropriateness of direction teknik. Iya, teknik mengarahkan yang tepat, karena kita kan menangani berbagai macam orang dengan karakter, harapan, tujuan yang berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan kita, kemampuan, tingkah laku, dan juga masih banyak lagi sih hal-hal yang harus kita pertimbangkan, sehingga itu tadi keseimbangan dalam suatu lembaga tetap terjaga. Kemudian yang kelima adalah managerial communication. Iya, komunikasi itu sangat penting, karena kalau komunikasi itu tidak tercipta dengan baik, nanti akan muncul salah paham, banyak konflik, banyak kebingungan yang akhirnya menghambat tercapainya tujuan dari sebuah lembaga itu sendiri. Kemudian prinsip selanjutnya yang keenam adalah use informal organization. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam sebuah organisasi resmi itu pasti ada geng-geng, pasti ada kelompok-kelompok yang tidak resmi dalam suatu lembaga. Nah, kita harus bisa menyatukan, kita harus bisa memanfaatkan orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok tidak resmi ini. Kita harus bisa merangkul mereka yang tujuannya adalah memaksimalkan kemampuan, menyatukan harmoni, ya, biar kompak, sehingga akhirnya tujuan dari sebuah lembaga itu bisa tercipta. Kemudian selanjutnya leadership, kepemimpinan. Ya, seorang pemimpin ya harus bisa memberi kepemimpinan, leadership, contoh. Karena kalau kita sebagai pemimpin itu bisa memberi contoh yang baik, kita disiplin, kita on time, kita bekerja efektif, ya kan, punya loyalitas yang bagus terhadap lembaga, insya Allah itu bisa memberikan dampak yang positif kok ke sekeliling kita, sehingga mereka juga bisa menjadi pribadi yang lebih efektif dan positif. Kemudian prinsip yang terakhir adalah follow through, yaitu tindak lanjut, ya. Tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi juga kita harus memberi tindak lanjut sejauh mana perintah kita itu dilaksanakan, mereka paham tidak perintah kita, ada masalah enggak, ada konflik enggak yang dihadapi sehubungan dengan perintah kita itu.